Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam program Renungan Keluarga Kristen. Kita bersukacita bahwa Allah kita, Allah yang setia, dahsyat berkuasa memelihara hidup kita. Mari bersama-sama kita naikkan doa syukur kita kepadanya dan memohon pertolongannya untuk kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan demi kebaikan Tuhan. Tuhan menolong kami melewati satu minggu dengan kebaikan Allah. Tuhan menolong kami menikmati hari baru. Sepanjang kawal malam dalam istirahat kami, Tuhan menjaga dengan setia. Dan kekuatan baru kembali Tuhan berikan untuk kami menjalani sepanjang hari ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami memerlukan firman-Mu. Oleh karena itu tolonglah kami. Segala kuasa-kuasa jahat, segala roh-roh iblis kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, Tuhan bentengi kami, Tuhan lindungi kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita akan kembali melanjutkan perenungan kita tentang menemukan nilai hidup. Hidup kita bukan hanya untuk diri kita sendiri. Hidup kita lakukan bukan hanya untuk orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Perjuangan kita mempertahankan hidup atau mengisi hari-hari hidup kita bukan karena ada sesuatu yang sedang ingin kita capai untuk ambisi kita atau cita-cita kita atau keinginan kita. Hidup adalah bagi Kristus, sebagai pengabdian kepada Sang Raja, sebagai ucapan syukur kepada Yesus sebagai imam yang telah berkorban bagi kita, dan ketaatan kepada Yesus sebagai nabi yang menyampaikan firman, dan dia sendiri adalah firman yang menuntun hidup kita. Nah, hari ini kita akan bersama belajar apa arti hidupku, nilai hidupku ini apa. Mari kita perhatikan di dalam Filipi pasal 1 ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi itu bagiku berarti bekerja memberi buah. Hari ini kita bersama belajar mengerti atau memiliki nilai hidup. Nilai hidup kita bukan hanya hidup bagi Kristus, sehingga hidup kita ini sangat berharga. Yang kedua, hidup kita ini adalah hidup untuk bekerja memberi buah. Hidup bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara ingat, pada waktu Tuhan Yesus memasuki kota Yerusalem dan Tuhan Yesus melihat bagaimana di bait Allah orang melakukan transaksi jual beli, dan bagaimana mereka mengotori bait Allah yang disebut ini adalah rumah doa, ya. Dan sesudah melakukan itu, Tuhan Yesus pergi menyingkir dan Tuhan melewati sebuah wilayah di mana waktu itu Tuhan Yesus lapar dan Tuhan menemukan pohon ara yang sangat lebat daunnya. Dan Tuhan di sana mencari buah. Sekalipun itu bukan musim berbuah, tapi yang namanya buah ara itu harusnya selalu ada, satu atau dua selalu menghasilkan buah. Tidak pernah berhenti, sekalipun bukan musimnya, tetapi seharusnya selalu ada buahnya. Tapi saat itu Tuhan hanya menemukan daunnya yang lebat saja. Tuhan tidak menemukan buahnya, maka Tuhan katakan sejak saat itu dia tidak hidup lagi dan dikutuk oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan sebenarnya juga merindukan setiap orang percaya tidak menjalani hidupnya dengan penuh keluhan, tidak menjalani hidupnya dengan patah arang, patah semangat, atau putus asa karena beratnya beban hidup. Tidak ada manusia yang hidup tanpa beban. Tak ada manusia yang hidup tanpa pergumulan, kaya atau miskin, besar atau kecil, tua atau muda. Semua memiliki pergumulan.
Dan Tuhan mau mengingatkan saya dan Bapak Ibu Saudara bahwa hidup ini bukan untuk menikmati pergumulan, mengeluhkan kesulitan dan beban. Karena apapun situasi dan musim yang sedang kita alami, Tuhan mau kita hidup bekerja memberi buah. Bapak Ibu Saudara, apa yang sudah kita hasilkan dalam hari-hari hidup kita? Saat kita bangun tidur, buah apakah yang kita hasilkan? Buah yang asam? Buah yang penuh dengan omelan? Perkataan-perkataan persungut-sungutan? Atau hati yang marah? Hati yang jengkel? Karena sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh, doa yang tidak kunjung jawab, merasa hidup ini berat, baru bangun tidur, hidup ini rasanya sudah sangat berat, pingin mati saja, karena hidup ini tidak berarti. Tapi saat kita melihat bagaimana Tuhan berkata, kalau aku harus hidup, itu berarti aku bekerja memberi buah. Kita hidup ini ada panggilan untuk memberi buah kepada Tuhan Yesus. Saat kita dipanggil oleh Tuhan, ada sesuatu yang kita hasilkan. Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan dalam waktu-waktu hidup kita akhir-akhir ini. Apakah yang sering kita ucapkan? Apakah yang sering kita sampaikan? Perkataan yang melukai hati siapa? Hati pasanganmu, hati anak-anakmu, hati saudaramu. Perkataan apa yang sudah engkau hasilkan? Karena hidup ini harus bekerja memberi buah. Pohon yang dirawat, dibersihkan, dia akan memberikan buah. Jadi memberi buah ini nggak hanya diam-diam terus keluar buahnya, nggak bisa. Orang percaya harus bekerja untuk memberi buah. Bahwa artinya memberi buah ini sebuah pekerjaan aktif. Tidak bisa orang Kristen duduk-duduk datang ke gereja terus tiba-tiba muncul buahnya. Gak bisa. Buah itu tidak muncul dengan sendirinya, tapi harus dikerjakan. Maka saya dan Bapak Ibu Saudara, kalau kita menjalani hidup ini untuk bekerja menghasilkan buah. Buah yang menyenangkan hati Tuhan. Buah yang harus dikerjakan dalam hidup kita. Buah yang ada nilainya. Buah yang rasanya menyenangkan. Berbuah iya, tapi buahnya masih kecil, udah gugur, udah rontok gitu ya. Nggak bisa dinikmati. Buah belum sempat matang udah jatuh. Ya sudah agak besar lah sedikit buahnya, tapi rasanya masih asam. Bikin sakit perut Bapak Ibu. Buah apa yang kita hasilkan? Hari demi hari dalam pelayanan kita. Buah apa yang kita hasilkan? Jangan-jangan pelayanan kita hanya menghasilkan kelelahan fisik. Pekerjaan kita hanya menghasilkan kelelahan fisik juga. Maka kita harus bekerja memberi buah bagi Kristus. Buah yang menyenangkan, buah yang manis, buah yang enak rasanya, buah yang segar. Masakan kita, perawatan kita untuk keluarga kita, itu rasanya menyenangkan. Ibu-ibu sudah capek masak, lalu waktu mau menyajikan masakan, itu sudah disajikan dengan cara yang manis. Karena saat engkau masak dengan keringat, dengan berjeri lelah, menyiapkan dengan luar biasa, tapi terus kecentok gitu ya. Waktu mau ngasih makanannya ditaruh aja di piring, tuh makan deh, makan. Pahit rasanya, asam rasanya, gak enak. Pelayanan kita yang kita lakukan dengan persungutan, oke, hari ini kita mau bersiap melayani sebagai penyambut jemaat. Kita datang, ya selamat pagi, silakan masuk. Selamat pagi, silakan masuk. Atau kita menyapa dengan sukacita, shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah. Hadir, melayani, menghasilkan buah yang manis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak ada sesuatu buah yang tiba-tiba muncul celing. Gak ada. Itu harus diusahakan. Tersenyum, menyapa dengan ramah saat situasi tidak baik, itu sebuah pekerjaan yang harus diusahakan. Melayani penuh dengan sukacita di tengah hati tersakiti, di tengah pergumulan beban yang berat, itu
itulah berusaha, bekerja memberi buah. Saat engkau melayani tapi jemaatmu tidak memperhatikan, saat engkau melayani tetapi rekan kerjamu tidak bisa bekerja sama dengan baik, disitulah engkau harus bekerja memberi buah. Saat apapun yang kita kerjakan sudah dengan tulus hati tapi tidak diterima dengan baik, sudah masak dengan sungguh-sungguh tapi tidak dimakan, itu usaha untuk terus berbuah. Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan? Bapak Ibu Saudara, berbuah itu pekerjaan. Berbuah, memberi buah itu bukan sulap, bukan sihir. Tidak bisa munafik. Nggak bisa jadi orang Kristen munafik. Itu bukan buah yang sesungguhnya. Itu buah artificial, buah palsu yang ditempel-tempel. Bisa dinikmati? Bisa Bu, dilihat saja, tapi nggak bisa dimakan, nggak bisa dirasakan. Hanya terlihatnya enak ya, kelihatannya segar ya, kelihatannya manis ya rasanya. Tapi begitu dipetik, buahnya terbuat dari kayu, buahnya terbuat dari batu, keramik, nggak bisa dimakan. Itu kemunafikan. Itu kemunafikan Bapak Ibu Saudara. Dan itu bukan buah yang dikenan oleh Tuhan. Tuhan mau kita mengisi hidup kita untuk bekerja memberi buah. Memberi buah yang bisa dinikmati oleh Tuhan. Buah yang segar dinikmati oleh sesama kita. Buah yang baik. Buah yang berkualitas. Bukan buah yang busuk. Bapak Ibu pernah mendengar mungkin contoh yang saya pernah berikan. Seorang tua yang berjualan buah. Biasanya buah-buah yang paling baik itu yang dijual. Atau ya kalau sederhana kita membeli buah di pasar karena mau ada tamu di rumah. Buah itu karena langsung dibungkus sekilo-sekilo, ya udah kita belinya kiloan. Lalu sampai di rumah dipilih-pilih yang paling baik untuk disuguhkan kepada tamu. Tapi yang kulitnya sudah kerut-kerut, yang ada bolongnya sedikit-sedikit, bekas disengat tawon ya, itu nanti disuruh untuk dimakan anak-anak di rumah. Atau suami mau makan, udah papa makan yang jelek aja. Anak-anak makan itu, nah itu masih enak kok, hanya sedikit aja rusaknya. Itu contoh. Tapi bukankah itu juga sering kita lakukan? Kita bisa senyum baik di muka orang, senyum kepada banyak orang, tapi kalau di rumah kata-katanya pedas, sikapnya jahat. Munafik kalau ada tamu senyumnya baik, senyumnya ramah, tapi dengan anak sendiri ngomongnya jahat. Bapak Ibu Saudara, seperti buah yang sudah ranum, buah yang asam untuk anak sendiri, tapi kalau buah yang manis untuk orang. Tuhan mau kita ini bekerja memberi buah yang manis, hidup yang manis untuk juga keluarga kita. Tuhan tidak mau kita memberi yang manis kepada orang, tapi kepada keluarga sendiri yang dekat sendiri itu racun, itu busuk, itu sisa-sisa, itu juga tidak layak. Jangan berpikir kalau tamu layak menerima yang baik, kalau keluarga kita layaknya terima yang busuk. Tidak. Hidup ini sekali, bukan untuk sesuka hati, tapi hidup untuk bekerja memberi buah. Bekerja memberi buah yang termanis. Selama istrimu masih hidup, berikanlah buah yang manis. Selama anakmu masih hidup, masih bisa kamu lihat, berikan buah yang manis. Jangan kamu pikir kalau tamu hanya sementara, keluargamu juga hanya sementara. Ada waktunya mereka tidak lagi menikmati yang baik dari kita. Maka hari ini, mari kita bersama mengingat, hidup ini untuk bekerja memberi buah. Bukan untuk egois diri sendiri. Hidup hanya sekali, ayo nikmati sepuasnya. Tidak. Hidup hanya sekali, mari kita bekerja memberi buah. Memberi buah yang manis untuk siapa saja. Untuk Tuhan, untuk orang-orang di sekitar kita, untuk tamu kita, tapi juga untuk keluarga kita. Untuk jemaat, tapi juga untuk anak-anak kita. Untuk seluruh keluarga kita. Selamat bekerja memberi buah. Tuhan Yesus menolong kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih hari untuk firman-Mu. Tuhan tolong kami, Tuhan berkati kami untuk hidup memberi buah. Kami harus bekerja,
sehingga kami harus menghasilkan buah. Mungkin tanah kami harus dikemburkan, mungkin harus ada sampah-sampah yang dibersihkan, ranting-ranting kering yang harus dipangkas, supaya kami bisa bekerja menghasilkan buah. Bekerjalah dalam hidup kami, dan kami pun bekerja untuk menghasilkan buah bagi Kristus. Berkati hidup kami demi nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.